Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Di sini izinkan saya sedikit menyampaikan materi kiswah dengan judul bersyukur. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat berlimpah ruah. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pinta pun Allah dengan Rahman Rahimnya menganugerahkan semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat. Untuk semuanya itu tidak ada kata yang patut diucapkan selain memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat berserta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat Allah yang kita dapatkan sangatlah banyak, mulai dari nikmat sehat, nikmat bisa makan dan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah menghitungnya. Tak heran hal ini memang sudah dinas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la'afuwwur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Menjadi hamba bersyukur bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata mengatakan Alhamdulillah, namun beliau mengimplementasikan syukur itu dalam bentuk menjadi hambanya yang ahli ibadah. Oleh karena itu, syukur itu dalam bentuk menjadi hamba yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus bersyukur? Allah menjawabnya di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa itta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang telah dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebaikan dari kufur. Sementara syukur menurut istilah adalah penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala oleh seorang hamba, baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati, maupun yang lainnya sesuai dengan tujuan penciptanya. Syukur sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, syukur melalui ucapan, dengan cara memuji dan menyebutkan berbagai nikmatnya kepada manusia, yakni engkau menyifati pemberi nikmat dengan sifat kedermawanan, kemuliaan, dan sifat lainnya menunjukkan penerimaanmu pada nikmat dan pengakuanmu terhadap rendahnya makom dari makom pemberi nikmat. Yang kedua, syukur dengan lidah dapat dilakukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kesempatan. Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa Nabi Musa berkata, Tuhanku, engkau telah memberi nikmat yang banyak kepadaku, maka berilah aku petunjuk agar dapat bersyukur kepadamu. Ketiga, syukur melalui hati. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Imam Sya'rani berkata dalam kitab berjudul Lataif Al-Minan, syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang kokoh bahwa segala yang berada dalam genggamannya, baik nikmat, manfaat, kenyamanan, gerakan, dan diam adalah karunia dari Tuhannya, bukan dari yang lain. Semua itu agar syukur hamba melalui lidahnya sesuai dengan hatinya dan menggambarkan bahwa tidak ada yang memberi nikmat pada hamba tersebut selain Tuhannya yang Maha Agung.
syukur melalui anggota badan. Caranya dengan melaksanakan segala hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan agar dihindarkan dari kemaksiatannya. Di antara dengan kedua mata adalah engkau menutupi segala aib seseorang muslim yang terlihat. Syukur dengan kedua telinga adalah engkau menutupi telinga dari setiap aib orang muslim yang engkau dengar. Semua itu termasuk kategori syukur pada anggota badan. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang-orang yang melupakan dan melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan juga termasuk orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah, bukan orang-orang yang iri dengki terhadap nikmat yang diterima orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum